Jangan main-main dengan firman loh. Jangan bermain-main dengan firman. Makanya hatimu harus mengundang roh Allah itu supaya engkau diberi roh pengertian oleh tentang Tuhan Yesus itu. Amin. Apapun bahasa dari Pak Tri mengatakan, oh prosesnya itu seperti kandung, itu sudah jelas-jelas membantah Yesaya 43 ayat 10 yang artinya adalah sudah tidak ada lagi Tuhan yang dibentuk di dalam rahim. Itu di dalam rahim itu manusia dibentuk. Apapun alasan Anda mengatakan, yang jelas Yesus itu di dalam rahim Maryam itu dibentuk. Kalau memang Yesus adalah Tuhan, maka Yesaya 43:10 itu artinya dusta. Artinya Elohim berdusta mengatakan bahwa tidak ada lagi Tuhan lain yang dibentuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Islam ID. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan info-info terbaru dari kami. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian, karena berbagi sedikit ilmu dapat menyimpan pahala yang sangat besar. Debat tersingkat Umi Rifa, pendeta ini terbungkam oleh ayat Bible. Makanya burung merpati hadir pada waktu Yesus dibaptis. Burung merpati itu hadir, itu Allah lah. Allah hadir, dia tak terpisah, Bapak. Burung merpati itu Allah itu sendiri. Terus yang ngomong dari atas itu siapa? Inilah anakku gitu. Inilah anakku yang aku berkenan kepadanya, itu siapa? Jadi Bapak itu yang pertama yang ngomong dari langit, sama yang burung merpati juga Bapak. Sementara Yesus juga dia sendiri. Katanya gimana sih ini ceritanya? Katanya Tuhan cuma satu, kok ada tiga? Pembaptisan Yesus permulaan pelayanannya, pelayanan kepada siapa? Masa Tuhan melayani dirinya sendiri? Emang dia nggak punya malaikat? Satu. Yang kedua, katanya dia firman yang menjelma. Artinya dari kecil dia udah jadi firman dong. Berarti dia udah jadi Tuhan dong sejak dari dalam perut. Kok dia baru memulai menjadi Tuhan ketika dibaptis? Pak Tri makin ngawur deh. Buat Pak Tri dan Pak Lamsen, saya mengajak Anda diskusi bukan mencari kekurangan agama Anda berdua. Tidak. Saya ini mengajak Anda diskusi untuk sama-sama mengajak, ayo kita berpikir. Ayo, sebagai orang yang membaca kitab kalian, tentu saya memiliki pertanyaan-pertanyaan ini. Karena apa? Tidak mungkin Tuhan itu membingungkan. Bertentangan. Kamu baca Yohanes 3 ayat 13. Di situ sebutkan, aku datang dari surga, turun ke bumi. Aku sudah pernah turun dan naik ke surga, katanya. Berarti dia udah kembali ke surga. Dia pergi lagi, pulang lagi ke surga. Bapak, sebelum dia berkata aku belum pergi ke situ, dia sudah memang turun. Memang dia berasal dari surga. Yohanes 3 ayat 13 disebutkan di situ. Aku datang dari surga dan naik ke surga. Pantaslah Yesus membawa jalan kebenaran supaya, karena dia sudah pernah jalan ke sana. Itu artinya pengertian jalan kebenaran. Muhammad mau menunjukkan kebenaran, mau menunjukkan ke surga, dia belum pernah ke sana. Gimana dia membawa manusia itu ke sana? Dia belum pernah ke sana. Terima kasih, Bapak. Malaikat turun naik loh. Turun naik surga, turun naik. Emangnya malaikat adalah Tuhan? Apa spesialnya turun naik ke atas surga, ke langit, turun lagi ke bawah? Malaikat itu contohnya turun naik, turun naik. Lalu apakah malaikat itu adalah Tuhan? Hah? Yesus dalam Yohanes 3 ayat 13 itu bukan turun meluncur, lompat, turun meluncur, terbang. Bukan seperti itu. Tapi Yesus datang ke dunia ini, turun ke dunia ini melewat proses. Ini bukan penciptaan. Kalau penciptaan ya seperti Adam, dia langsung dewasa. Tapi Yesus lewat proses dari mulai kandungan
sampai dewasa. Bukan maksudnya turun langsung lompat dari atas, bukan, beda. Kalau turun lompat dari atas sana itu bukan manusia namanya, udah Tuhan. Tuhan kan nggak bisa dilihat manusia, ngapain dia ke bumi ini? Kalau nggak bisa, percuma dia turun ke bumi. Kalau nggak bisa dilihat manusia, pasti mati. Jadi percuma, sia-sia. Jadi dia turun lewat proses kandungan Maria supaya sama seperti manusia seperti aku ini, seperti engkau, seperti Nabi Muhammad. Begitu Ibu, terima kasih ya. Amin. Oh, yang jelas Yesus itu dia memang bukan langsung meluncur memang, tapi dia keluar dulu dari rahim Maria. Nah, proses yang Anda bilang itu bukan pencipta terserah Anda lah. Tetapi yang jelas apa yang terjadi di dalam kandungan seorang ibu, Pembentukan janin, artinya Yesus dibentuk. Lalu kalau Yesus dibentuk di zaman Herodes dan menjadi Tuhan di zaman Herodes, artinya Yesaya 43:10 itu berarti Elohim berdusta. Tidak ada lagi Tuhan yang dibentuk setelah aku. Nah, Yesus dibentuk di dalam rahim Maria. Apapun lah kata Anda mau menjungkir balikan ayat Anda sendiri. Anda menentang Elohim sendiri. Sementara jelas-jelas Yesus tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Oh, dia tidak mau disembah, dia kan bukan Tuhan yang sombong. Sementara di Lukas dia mengatakan kepada iblis, hanya kepada dialah engkau menyembah dan berbakti. Yesus memerintahkan iblis menyembah Tuhan, bukan menyembah dirinya. Lalu Anda katakan, dia turun bukan untuk disembah. Ngapain Tuhan nyamar-nyamar yang mengatakan dirinya di imamat, akulah Tuhan, menyamar jadi manusia tapi nggak mau ngaku, malah suruh sembah Tuhan lain. Gimana ini logikanya, Pak? Iya, ngerti Bapak, Ibu, ngerti. Dia juga mengatakan artinya dari atas itu turun, tapi turun melalui proses kandung seorang ibu itu. Dia juga disebut turun, dia juga disebut lahir, dia juga menjadi manusia. Sama saja. Ini Yesus ini penting bagi Anda karena dia itu berperan untuk menyelamatkan manusia. Jangan main-main dengan firman loh. Jangan bermain-main dengan firman. Makanya hatimu harus mengundang roh Allah itu supaya engkau diberi roh pengertian oleh tentang Tuhan Yesus itu. Amin. Apapun bahasa dari Pak Tri mengatakan, oh prosesnya itu seperti kandung, itu sudah jelas-jelas membantah Yesaya 43 ayat 10 yang artinya adalah sudah tidak ada lagi Tuhan yang dibentuk di dalam rahim. Itu di dalam rahim itu manusia dibentuk. Apapun alasan Anda mengatakan, yang jelas Yesus itu di dalam rahim Maryam itu dibentuk. Kalau memang Yesus adalah Tuhan, maka Yesaya 43:10 itu artinya dusta. Artinya Elohim berdusta, mengatakan bahwa tidak ada lagi Tuhan lain yang dibentuk. Kenapa saya bilang begitu? Ya, Elohim sendiri yang berkata, duhai Yakub, engkau yang kubentuk di dalam rahim ibumu. Artinya segala sesuatu yang di rahim dibentuk. Jadi Anda melanggar Yesaya 43 ayat 10 pernyataan Elohim tentang bahwa tidak ada lagi Tuhan yang dibentuk. Apapun perkataan Anda tentang Yesus, Yesus dibentuk di dalam rahim dan dia kata kalian adalah Tuhan, artinya ada Tuhan yang dibentuk di zaman Herodes. Sementara Elohim berkata di Yesaya 43 ayat 10 tidak ada lagi Tuhan lain yang dibentuk. Oke? Tuh kayak Tante Uti kan saya kan. Nah itu dia. Oke. Ya terserah lah Pak Tri ya. Yang penting saya sudah meluruskan apa yang Anda lupakan, apa yang Anda coba untuk bengkokkan. Begitu saja sih. Semoga info ini bermanfaat bagi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.